Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil riset dan audit kami yang berjudul Audit Tata Kelola dan Keamanan Siber e-Wallet. Studi ini kami lakukan khusus untuk melihat bagaimana kesiapan keamanan siber di lingkungan Universitas 11 April, Sumedang tahun 2026. Sebelum kita masuk ke materi, jika saya memperkenalkan anggota tim saya yang bekerja di balik riset ini. Pertama ada saya sendiri, Ki Aditya, dan rekan saya Nabila Nurojak dan teman saya Ari Muhammad dari Ahmadi. Kami bertiga berkolaborasi untuk membedah sisi tata kelola dari pengguna dompet digital yang kita pakai sehari-hari. Selanjutnya, pertanyaannya kenapa audit ini penting? Teman-teman bisa lihat di slide, kita sedang menghadapi fenomena di mana pertumbuhan pesat tidak dibarengi dengan pertumbuhan kesadaran. Data menunjukkan ada 96% pengguna e-wallet dengan estimasi transaksi mencapai 712 triliun di tahun 2005. Tapi faktanya masih 0% atau hampir tidak ada SOP tertulis bagi pengguna pribadi. Inilah celah besar yang ingin kita soroti. Selanjutnya, melalui riset ini, kami mencoba menjawab 4 pertanyaan krusial sebagai pondasi. Yang pertama, bagaimana merancang SOP BYOD atau Bring Your Own Device yang efektif? Apa saja risiko tata kelola manusia yang paling dominan? Yang ketiga, sejauh mana kesadaran keamanan siber pengguna saat ini? Dan yang terakhir, apakah rancangan SOP kami siap mengimplementasikan melalui simulasi atau tabletop exercise? Selanjutnya untuk di metodologi, untuk menjawab itu semua, kami membagi riset ini menjadi dua fase utama, fase 1 dan fase biru adalah mencari baseline. Kami menyebar kuesioner ke 24 responden untuk memetakan pola resiko, lalu masuk ke fase 2 atau fase orange, yaitu validasi. Kami melakukan pilot project ke 5 orang dan simulasi tabletop exercise untuk menguji seberapa efektif solusi kami tawarkan. Selanjutnya, pada tahap awal kami melakukan survei terhadap 24 responden. Mayoritasnya berusia 21 tahun dengan latar belakang pekerjaan didominasi oleh mahasiswa. Sehingga hasil penelitian ini merepresentasikan kelompok pengguna e-wallet yang aktif menggunakan layanan digital. Dari sisi platform, Dana menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan atau sekitar 66,7%, diikuti oleh Sibank dan GoPay. Profil responden ini menjadi dasar untuk memahami perilaku pengguna e-wallet sebelum dilakukan analisis resiko. Lalu berdasarkan hasil audit, kami menemukan 3 pola resiko utama. Pertama, responden masih bertransaksi menggunakan Wi-Fi publik tanpa perlindungan VPN, sehingga potensi mengalami penyadapan data cukup besar. Kedua, 33 responden menggunakan password atau PIN yang sama pada beberapa akun atau beberapa device, yang meningkatkan risiko credential stuffing apabila salah satunya mengalami kebocoran. Terakhir, 33,3 responden belum mengaktifkan autentikasi dua faktor atau disebut 2FA, sehingga lapisan keamanan akun masih kurang optimal. Selanjutnya, seluruh temuan tersebut kami petakan ke dalam satu matriks resiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak yang kita dapat. Hasilnya menunjukkan bahwa kelima temuan berada pada kategori resiko tinggi atau high, yaitu password yang sama, penggunaan Wi-Fi publik, 2FA yang belum aktif, belum adanya SOP BYOD, serta belum adanya SOP terkait phishing. Artinya, jika tidak ada tata kelola yang jelas, maka peluang terjadinya insiden keamanan dan dampaknya sama-sama tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengurangi resiko-resiko yang disebutkan tadi. Jadi, sebagai solusi, kami menyusun SOP BYOD atau Bring Your Own Device sebagai bentuk intervensi tata kelola. SOP ini memuat dua bagian, yaitu do and don't, yaitu lakukan dan jangan lakukan. Pada bagian do, pengguna diwajibkan menggunakan PIN yang unik, mengaktifkan biometrik dan VPN, lalu mengupdate sistem operasi secara berkala, serta memverifikasi domain pengirim sebelum membuka tautan. Sedangkan pada bagian don't, pengguna dilarang menggunakan Wi-Fi publik tanpa VPN, lalu menggunakan PIN yang sama pada beberapa akun atau device, meminjamkan perangkat ke orang lain, maupun mengklik tautan yang tidak dikenal. Selain itu, SOP ini juga dilengkapi dasar hukum dan mekanisme sanksi
agar kepatuhan pengguna tidak hanya bergantung pada kesadaran pribadi, tetapi juga didukung oleh aturan yang jelas. Terima kasih untuk penjelasan sebelumnya. Selanjutnya, kami menguji draft SOP BYOD ini melalui pilot project dengan N sama dengan 5 responden. Hasilnya, aspek kemudahan dipahami mendapat skor sangat tinggi, yaitu 4,8 dari 5. Bahasa visual do's and don't yang kami rancang terbukti sangat mudah dipahami. Aspek sanksi proporsional juga dinilai adil dengan skor 4,4 dari 5. Namun, catatan kritis pada hambatan produktivitas hanya meraih 3,2 dari 5. Sebanyak 60% responden merasa larangan mutlak Wi-Fi publik tanpa VPN terlalu ketat dan berpotensi mengganggu kelancaran kerja mereka sehari-hari. Untuk menguji kesiapan praktis, kami menggelar simulasi krisis tertulis melalui Tableau Exercise. Skenario pertama, yaitu kasus BYOD, mendapatkan skor keberhasilan rata-rata 87 dari 100. Skenario 2, kasus phishing meraih skor yang luar biasa, 92 dari 100. Dari simulasi ini, respon taktis peserta sangat memuaskan. 100% peserta mampu mengisolasi perangkat dalam waktu kurang dari 30 detik. 80% langsung melaporkan insiden ke tim IT security dan seluruh peserta berhasil mendeteksi minimal 2 indikasi bahaya red flag pada email palsu. Jika kita bandingkan perilaku responden sebelumnya atau baseline dari sesudah atau pilot TTX intervensi, peningkatannya sangat drastis. Peningkatan signifikannya menggunakan PIN unik, aktivitas 2FA, kedisiplinan menghindari link asing, dan pembaruan OS rutin semuanya melonjak ke angka sempurna 100. Indikator stabil, pemahaman bahaya phishing dan kesadaran menjaga OTP konsisten bertahan di 100%. Celah terbesar atau gap, satu-satunya yang belum optimal adalah kebiasaan menghindari Wi-Fi publik, yang hanya naik dari 41,7% ke 60%. Ini karena adopsi VPN mandiri masih terkendala kerumitan konfigurasi teknis bagi pengguna. Sebagai kesimpulan dari riset kelompok 11, akar masalah atau ketiadaan tata kelola tertulis adalah penyebab utama perilaku berisiko tinggi atau high risk pada pengguna e-wallet. Efektivitas solusi, penerapan SOP BYOD, dan kampanye keamanan terbukti sangat efektif menutup celah di tingkat perilaku manusia atau human layer. Rekomendasi untuk kedepannya, SOP ini diperlukan dilengkapi dengan panduan visual konfigurasi VPN atau MDM yang lebih sederhana, klausal, jaminan privasi data, serta perluasan skala sampai ke riset. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.